Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Apakah kualitatif atau kuantitatif? Humaydi mau arahnya kemana itu? Kualitatifkah atau kuantitatifkah? Mengenai tentang lapangan, Mas. Oke, penonton YouTube, penggemar setia dan penggemar baru di channel Al.Andawi Andi, ada yang perlu kita jelaskan bahwa dalam kualitatif itu ada dua pendekatan yang digunakan. Metode kualitatif dengan pendekatan library research, pendekatan perpustakaan. Ya kita cuma masuk ke dalam perpus aja, kita cari. Biasanya tokoh itu dan pemikirannya. Yang kedua adalah metode kualitatif dengan pendekatan field research, lapangan. Nah, lapangan tadi bagaimana? Itulah tadi, melihat yang kamu gambarkan, Fatih Humaydi gambarkan tadi. Jadi kalau Ustadz telusuri, apakah betul Ustadz maksud tadi, bagaimana atau kok bisa metode ini mempengaruhi masyarakat yang mungkin udah susah diajarkan pakai Iqra, pakai yang lain-lainnya, tapi nggak bisa juga, tapi ketika masuk pesantren itu bisa. Ini kan yang mau dicari tahu kan? Jangan-jangan ada jampi-jampi lain di pesantren, kalau bahasa sosiologinya gitulah. Jangan-jangan ada doa yang lain di pesantren, kalau bahasa tauhid dan tasawufnya. Besarnya cinta seorang ustadz, kiai, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi pengamatan Ustadz Fatih Humaydi ini berada di penelitian kualitatif field ya, research, penelitian lapangan, tapi kualitatif. Pendekatannya field research. Alatnya apa? Wawancara. Dengan mengajukan pertanyaan, dijawab dengan jawaban yang seadanya melalui wawancara. Kemudian menggunakan dokumentasi. Ditambah lagi dengan dukungan dari literasi review yang lainnya. Saya pahami? Nah, kalau dia yang disebut kuantitatif, itu pasti tidak lepas dengan angka-angka, statistik. Ya, statistik. Walaupun tadi menggunakan populasi dan diambil sampel, ini tetap digunakan oleh field research kualitatif juga. Tapi dia nggak menggunakan algoritma. Dia hanya menggunakan jawaban berupa pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab bukan berupa esai, ya kan? Maka diambil, tapi bukan modelnya populasi dan sampel, enggak. Dia ditentukan narasumbernya siapa, sumber datanya siapa. Nah, kalau itu yang dimaksud tadi adalah sumber data. Siapa yang dijadikan sumber data di sini? Kiai misalnya, ustadz, santri, dan masyarakat. Udah 4 ini aja ditanya. Pertanyaan inilah yang merupakan bagian dari hal yang akan dijawab oleh 4 tokoh tadi nih, 4 sumber tadi. Cuman kenapa? Memang susahnya di sini kualitatif tuh. Tinggal kembali Humaydi bagaimana cara triknya untuk membuat mereka mau menjawab apa adanya. Dan yang paling utama dalam kode etik kualitatif field research ini adalah minta izin kita. Pak, saya mau merekam, takut saya nanti nggak sesuai apa yang saya ketikkan dengan apa yang Bapak maksud. Boleh, Pak? Jadi akhirnya pandai-pandai Humaydi lah mengambil hati mereka percaya sama kita, dan mereka akan mengungkapkan apa adanya. Disinilah sebenarnya ribetnya
kualitatif. Lapangan. Dia membutuhkan kepercayaan. Sedangkan statistik enggak. Kuantitatif. Yang menggunakan statistik, dia menggunakan kuesioner. Udah dibagikan aja, tapi hasilnya wallahu a'lam bishawab. Maka diambil hasil tadi dengan populasi dan sampel yang dikembalikan, yang diajukan. Paham maksud Ustaz? Masalah jawaban tadi bagaimana? Itu kan masing-masing. Semua masing-masing punya kelebihan. Ribetnya kualitatif tadi adalah di saat mendapatkan data. Karena dibutuhkan adalah kepercayaan masyarakat kepada kita. Sehingga dia menjawab apa adanya. Kadang ribet, tapi tidak ada masalah. Kita punya kelebihan bisa bersosialisasi, bermasyarakat di kawasan kampung itu sendiri. Nah, sedangkan ribetnya di statistik adalah ini tadi. Menyiapkan yang mana sama menyusunkan statistiknya. Padahal kok data tadi nggak ada masalah, tinggal disebarkan, tinggal dilingkari orang tua aja kok. Tapi menyocokkan beberapa sampel yang ada dari populasi yang dicanangkan, sampel yang diambilkan, itu yang menjadi ritme. Gitu ya? Itu yang maksudnya tadi kan? Berarti bukan kuantitatif Humaydi, tapi kualitatif. Ada lagi pertanyaan lain? Mau bertanya nih, Sat. Silakan. Nanti kan apakah perlu dibahas juga kelemahannya di dalam tesis itu, Sat? Harus. Itu kan bagaimana? Nah, walaupun di skripsi itu ada bahas tentang perbedaan dan persamaan, tapi di dalam tesis itu wajib diadakan perbedaan dan persamaan. Kelebihan atau kekurangannya. Kan gitu. Apa kelebihan, tapi nanti judulnya kembali nanti kamu pertimbangkan. Itu sebagai wadah analisamu. Wadah analisa yang menempatkan di sisi lain, ya kan? Nanti itu belakangan terakhir. Analisa Humaydi. Tapi Pak, saat ini kan Humaydi pertanyaannya kan kok bisa, itu kan jadi masalahnya kan? Itu nanti lain, judul yang lain lagi. Apakah dalam jurnal mau kamu masukkan atau masuk pada ke dalam disertasimu nanti ke depan. Andaikan kita udah membuka S3 IAT. Sehingga akhirnya kamu ada tawaran bahwa dengan menganalisa kelebihan dari metode ini dan kekurangannya, maka untuk menyikapi dua-dua ini bisa berjalan dengan seksama, maka lahirlah metode baru seperti ini. Dan inilah yang kamu jumpai dan ternyata dimiliki oleh si A dengan si B, dan inilah kamu dia akan dikatakan sebagai doktornya. Bisa menjembatani antara si A dan si B hingga berjalan mulus lagi untuk menggunakan apa yang diterapkan dan ditujukan agar masyarakat bisa membaca Al-Qur'an. Ini contoh disertasi. Gitu ya, Medi. Ada lagi yang lain? Baik, alhamdulillah. Penonton YouTube sekalian, begitu kesimpulannya bahwa di saat kita ingin menjumpai judul, jangan pernah kita melepaskan masalah dalam pembicaraan. Masalah inilah sebenarnya yang akan memicu kepada hal yang membuat kita tertarik dan dia menjadi menarik. Dia menjadi menarik. Seperti Humaydi menarik, dia tertarik dengan hal yang menarik di pesantren itu menggunakan metode dari masyarakat yang tadi yang malas mungkin nggak mau, atau bahasa lainnya adalah udah diajarkan metode apapun untuk baca Quran tapi nggak dapat. Tapi Humaydi melihat di pesantren ini dengan metodenya dapat. Nah, kemudian ini membuat menjadi tertarik. Hingga akhirnya disinilah dia untuk mengusulkan, membongkar apa yang membuat metode ini menjadi berhasil menggunakan tersebut. Nah, ini nanti akan ketemu ternyata di balik itu ada kelemahan. Tapi kita paparkan dulu. Jadi kesimpulannya adalah awalnya dengan masalah, kumpulkan berbagai masalah, simpulkan dari beberapa masalah menjadi muatan 3 masalah, atau akhirnya menjadi satu masalah, itu yang menjadi judul. Nah, judul itulah yang nanti akan menjadi inti permasalahan yang sesungguhnya. Nah, nanti di rumusan masalah akan lahirlah anak-anak pertanyaan dari masalah itu. Maka itulah kita terjemahkan dengan bahasanya bab 2, landasan teori, bahasanya bab 3,
kondisi pesantren dengan sosial dan sekitarnya. Kemudian bab 4, itulah tadi judul yang diangkat. Kenapa ini menjadi anak pertanyaan di rumusan masalah, padahal masalah utama adalah judul? Karena inilah yang akan membuatkan sinergi pikiran peneliti dan pikiran pembaca hidup untuk menikmati saat membaca tesis yang kita punya, saat membaca skripsi yang kita baca, saat membaca disertasi yang kita temukan di hadapan kita. Itu saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat Fathi Humaidi, calon magister program studi ilmu Al-Quran Tafsir FUSI UIN Sumedang, dan bermanfaat juga para penonton YouTube yang kita banggakan. Terima kasih. Salam giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.